Kita langsung aja ke match utama di minggu kemarin. Menurut gue match utama udah pasti Real Madrid main away melawan tetangganya Atletico Madrid. Jujur, kalau ada yang prediksi Atletico menang, bisa lah. Tapi 5-2 gak ada yang prediksi dong. Gak ada sama sekali. Lu mau pundit, mau apapun. Apalagi formnya Atletico ini lagi berat. Lagi starter buruk gitu loh. Tapi tiba-tiba bisa menang ngebantai tetangganya 5-2. Gue mulai dari Bang Gundo, apa faktor utama kenapa Atletico bisa menang 5-2 dari Real Madrid? Ya tim ketika lu udah pertemukan derby itu udah bukan masalah form. Ya itu udah banyak lah di banyak derby mau di Inggris, di Italia, dimanapun aroma balas dendam, pembuktian. Dan ini gua rasa sebenarnya menurut gue bukan set play khusus dari Diego Simeone ya, tapi justru di sini titik lemahnya Real Madrid itu terlihat, itu dari crossing. Atletico bener-bener mainin anaknya Simeone sama satu lagi di pojok sebelah sana gue lupa. Nico Gonzalez itu pang. Nah, akhirnya gol-gol Charlotte, Lenormand. Dan sebenarnya kan udah unggul 2-1 ya, tapi ya free kick, what a free kick. Kalau nggak salah musim lalu Alvarez juga golin free kick lawan Madrid. Koreksi kalau gue salah. Dan ya abis gol ketiga itu menurut gue mental deh. Ya. Udah masa mental, dan terakhir ditutup gol Griezmann yang penuh haru karena dia 22 game La Liga nggak cetak gol. Gitu. Jadi dia benar-benar nggak skor, bahkan juga nggak assist. Dan tuh golnya juga counter attack, kesalahan Valverde, salah passing langsung dibalas shooting. Dan ini menurut gua Madrid harus benar-benar rapihin sisi defense, terutama bola-bola atas, bola-bola heading. Kalau bola bawah ya mereka menang duel lah. Gitu. Ada juga Eder Militao yang tackle itu clearance-nya bagus banget. Tapi positifnya kembali Arda Güler Mbappe menurut gua harus main tiap match sampai akhir musim. Lu lihat gol pertama Mbappe itu best banget ya. Transisi, passing, shooting, dan gol Arda Güler Vinicius kembali membuktikan bahwa dia bukan prince tapi dia pelayan untuk Mbappe ataupun Arda Güler. Dilihat dari golnya kan, dia passing itu bukan ke Mbappe. Dia ngelihat dari chopnya keren tuh. Chopnya keren banget. Dan itu bisa gue bahas. Cuma kayak kalau kita bahasain pelayan tuh, gue ngerasa even more than pelayan. Gue rasa dia tuh bisa dibilang bodyguardnya Mbappe dan Arda Güler di situ. Selain bola atas tentunya Madrid juga ada masalah-masalah lain. Gue mungkin ada yang sempat dibahas soal pressingnya Madrid yang nggak kayak biasanya. Terus kemakan juga sama Atletico yang bermain cukup melebar. Lu setuju nggak dengan itu, dan kira-kira apa yang paling salah di Madrid gitu? Ya, setuju banget. Mungkin salah satu kata yang gue bisa pakai untuk Real Madrid di game ini adalah uninspiring. Dimana kita melihat run mereka yang sangat bagus di awal musim, unbeaten, full 3 poin. Dia datang ke Wanda Metropolitano melawan saudara kecilnya atau noisy neighbor. Malah mereka nggak turn up. Bukan dari segi skor, tapi paling tidak gue berharap mereka bisa datang dengan intensitas yang tinggi. Aktif gitu, bukan pasif gitu loh. Tapi yang ternyata ditayangkan dan dihadirkan tuh malah permainan yang pasif dan kurang intensitas gitu. Dan ini terkait dalam beberapa hal menurut gue kelemahannya. Yang pertama adalah midfieldnya bermasalah kemarin. Pemain yang salah satu yang paling menjadi catatan gue adalah pemain yang biasanya selalu memberikan nilai 8 di setiap game. Valverde yang di game sepenting ini malah off gitu loh. Biasanya dia di game-game lain nggak pernah off, di game kayak gini malah dia off. Tchouaméni juga begitu. Pokoknya intinya midfield kemarin kalah gitu loh. Ada midfield battle yang nggak bisa mereka menangkan, dan ini mengganggu permainan. Terus yang kedua, Jude Bellingham yang terlihat kurang fit dipaksakan bermain juga. Kelihatan dia belum mendapatkan fitnessnya habis cedera panjang gitu kan. Formnya belum balik, tapi dipaksakan gitu loh, dan menggeser Arda Güler ke pinggir, ke wing gitu. Terus juga yang paling menarik sih sebenarnya catatan gue adalah kurangnya seorang metronom atau seorang gelandang yang bisa mendikte permainan. Ya kalau gue bilang mungkin pengganti Kroos kali ya. Nah itu nggak ada, dan itu kelihatan banget kemarin gitu loh. Kita tahu Valverde sama Tchouaméni bukan pemain yang kayak gitu. Tchouaméni ini pemain yang cukup physical, engine, mesin lah gitu loh. Sedangkan di game yang sangat chaotic kayak kemarin tuh lawan Atleti, menurut gue temponya tuh sangat chaotic gitu loh. Lo butuh pemain yang bisa ngeredam tempo gitu, dan kemarin tuh nggak ada pemain itu. Akhirnya
terjadi saling saut serangan yang nggak bisa diredam sama Real Madrid, khususnya pas mereka udah unggul gitu. Harusnya pas mereka unggul mereka bisa drop temponya gitu supaya permainan jadi punya mereka. Terus tadi dibahas juga sama Gundo soal bola udara, ya kan? Bola udara kayak menurut gue sih bukan hanya kryptonite atau kelemahannya Madrid ya. Bola udara sekarang kayaknya secara menyeluruh di sepak bola Eropa kayaknya menjadi kryptonite-nya tim-tim yang modern lah, yang memakai filosofi modern football, yang biasanya memakai ball playing defender. Nah, kalau gua boleh dari pengamatan gua aja, kayaknya rata-rata ball playing defender emang punya masalah tuh di aerial duel gitu. Dan ini terjadi game ini kan dengan Huysen sama Militao. Dan khususnya yang dieksploitasi tuh Huysen gitu loh. Itu bola cross Huysen abis dibully sama Sorloth gitu, sama Lenormand sama Sorloth. Jadi emang mungkin itu bisa jadi topik tuh. Bagaimana? Tapi kan namanya sebenarnya kan kenapa bisa crossing itu kan kita kan bukan bahas corner ya. Kalau corner kan set piece. Ini kan berarti ada masalah dari masalah sisi, juga. Nah, ini nih. Khususnya di kirinya Carreras yang biasanya juga dihabisin tuh digebukin. Carreras yang biasanya juga tampil strong, kemarin dibully sama Giuliano. Gini loh. Gue ngelihat tadi gue sampaikan di awal bagaimana Madrid itu terlalu pasif, kurang intensitas. Kenapa? Karena lu lihat crossingnya Atletico tuh punya waktu sekian 1, 2, 3 detik, kurang nempel. Madrid itu kurang agresif gitu loh. Jadinya si Atleti bisa ngasih cross yang gampang gitu loh. Dan itu isu menurut gue gitu. Kalau dari lu Rim, apakah ada insight lebih di match ini? Nah, walaupun maksudnya Atleti jauh lebih crossing, cuma lo perhatiin di golnya Sorloth, di golnya Lenormand, itu yang nge-cover 2 loh, yang nge-cover 2 back di situ. Yang cover 2 back di situ dan itu pun lolos. Yeah. Itu menurut gue makanya this is the new system to use 3 center back. Apa? 3 center back is a new way. Gak ngaruh. 1 ball playing, 2 bantu loncat. Gitu ya. Itu makanya Amorim is ahead of his time. Gue ngerasa di situ. Oh enggak, cuman menurut gue Ceballos adalah kunci penggantinya Kroos. Ya enggak lah. Kalah itu mediocre Rim. Short term. Waktu Nah, CWC tuh ini- gue bilang si waktu CWC siapa namanya? Waduh. Guler pernah. Waldo emang pemain Madrid. Guler kan pernah main di posisi nomor 6 waktu itu. Iya. Main di posisi Kroos, tapi masuk ke liga dia malah main di gelandang serang. Nah, mungkin sebenarnya bisa jadi opsi tuh. Misalnya si Bellingham jadi nomor 10, wingernya tetap pure winger, Brahim atau Rodrigo, kiri Vini, si Guler main di belakang. Mas Tantuono lah kan. Jadi half winger. Ya atau Mas Antuono, sorry. Gue ngerti maksud Karim sih, maksudnya emang dari profil yang sekarang emang kayak Bayos secara short term sebelum sampai bisa Madrid dipakai. beli pemain lain, kayak sekarang kan sempat targetin Steeler dari mana, Liga Jerman Angelo juga Steeler tuh. dari ini Stuttgart. Lu soal ada poin tambahan Rim dari kayak Bayos itu? Itu do the job, ngerti nggak? Dia tuh do the job menurut gua. Jangan langsung di otak lu si jago Toni Kroos ya nggak kayak gitu juga. Mungkin Ya untuk enggak. game kemarin ya, setelah berjalan berapa menit, misalnya lu bisa lihat, lu bisa pakai Ceballos. Iya, di situ maksudnya jangan di saat dan yang gue bingung sama si Alonso, if it ain't broke don't fix it, naing. Damn. Yang kenapa dia maksa untuk mainin Jude Bellingham di game Yang kemarin. match fitness juga belum 100% gitu. Lo padahal tahu di situ ada Mas Tantuono yang lagi shiningnya. Lu misalnya Mas Tantuono, Arda Güler, Mbappe, Vinicius, itu mereka berempat lagi create Avenger tuh. Apa mungkin Jude Bellingham maksa mau main gitu. Tapi menurut insight juga tadi dari ini fans Madrid juga bahwa Source kita media Madridista. iya, Jude Bellingham ini di match kemarin juga menang duel terbanyak. Mungkin Betul. memang itu yang dicari karena Alonso tahu tengahnya Atletico bakal fisikal, makanya Iya, dia mainin coba Jude Bellingham. Tapi harusnya dengan lo nge-cover build up dengan 3 back tadi, seharusnya memang, dan Jude Bellingham-nya quote on quote belum 100% match fitness, emang lebih wise tetap Mas Tantuono dan Güler di tengah gitu untuk lebih banyak berkreasi dan ngepaksa Atletico mundur. Dan mungkin tambahan dikit juga, gue ngerasa di pressingnya Madrid itu ada yang off juga, di mana terpisah bloknya itu bloknya Madrid yang 5 belakang sama 5 ke depan itu ada gap jauh yang menyisakan tengah, dan itu bisa dieksploitasi sama transisinya Atletico Madrid. Atletico Madrid bermain sangat direct, pokoknya ngincer cepet gimana pun caranya, counter, dan itu berhasil. Satu sisi kembangan Atletico Madrid ini akan merambah kemana nih? Akan ini jadi awal dari back to back win Atletico Madrid.
Apakah dia akan ngejar terus ke klasemen sekarang atau it's just Ya peringkat 3 maksimal. Iya, kalau Iya. peringkat mungkin dia bakal tetap di top 4. Cuma Atletico Madrid balik lagi. Untuk pertama kali dia ketemu lawan yang dia datang bukan sebagai superior, inferior? datang sebagai inferior. Problemnya dia si Simeone ini di saat lu bermain, lu yang jadi the A side-nya. Iya, Apakah lu bisa survive di situ sejauh ini? belum. Ya. Di ini belum kelihatan. Dan terbukti sih lawan Liverpool yang di inferior pun juga tampil cukup baik kan. Ah, iya kan, Tapi walaupun ketika- ada gol hoki itu, Iya. Van Dijk. Nah kalau gue ngelihat kita kasih applause dulu lah buat Madrid Atleti ya, Iya. yang sebenarnya run dia di musim ini tuh keganggu banget. Dia baru main 6 game, baru menang 2. Even kita bahas baru 4 game udah baru dapat 2 poin, 4 Iya. game gitu. Jadi lagi parah-parahnya sebenarnya. Kenal tuh gue tim kayak gitu. Tapi malah hari ini seperti yang tadi dibilang sama Karim, hari ini bakal jadi penentu. Hari ini bakal jadi kemenangan ini akan menjadi penentu perjalanan Atletico ke depan. Ada 2 faktor sebenarnya. Faktor yang pertama adalah kemenangan yang statement gitu loh. Karena menurut gua Xabi Alonso dan timnya ini memang pasti mengalami turbulence, pastilah. Iya. Pelatih muda yang diisi tim muda pasti ada turbulence gitu loh. Jadi kalah di derby menurut gua oke, tapi yang menjadi poin gua adalah kenapa kalahnya 5-2. Betul. Kita ngelihat ini catatan besar sama buat Madrid gitu loh. 5-2 ini angka yang nggak kecil gitu. Betul. Buat Atletico dia terakhir jebol Madrid 5 gol tuh 75 tahun yang lalu. Nah, Mereka Indonesia bukan- baru merdeka tuh. Nah, mereka bukan Atleti ini bukan derby yang biasa ngebantai Madrid gitu loh. Tapi di game ini malah terjadi kayak gitu. Jadi ini catatan besar buat timnya Alonso. Terus yang kedua, kenapa gue yakin sama perjalanan Atleti karena satu pemain ini. Julian Alvarez. Ini Nah, bener-bener coba. Ini maksudnya apa? Ya? Alvarez. Oh, nggak nonton berarti. Selebrasi Oke, Enggak, bukan kayak begitu. Alvarez. Enggak. Iya, Alvarez. kenapa harus begini? Selebrasi. Aneh. Azik kan, emang Azik. Azik Julian Alvarez ini kan World Cup winner, treble winning squadnya di Iya, City. City. Dan ini pemain luar biasa menurut gue. Dia bisa mainin peran striker, dia bisa mainin peran playmaker. Dia bagus dalam set piece, dia bagus dalam nyari posisi. Hampir segala hal dia bagus lah. Dan gue ngelihat Alvarez nih, dan ini disebutkan sama siapa Simeone di presscon kalau Alvarez perannya penting dan dia mau Alvarez jadi legendnya Atleti dan Atleti akan take care Alvarez, maksudnya dari kontrak dan lain-lainnya gitu loh. Jadi ya kembali lagi Atletico akan mencetak striker lagi seperti yang dahulu kala, Diego Costa, Falcao, Cuma bedanya nggak Torres, dibeli mahal Aguero. kalau yang dulu. Apa? Gitu. Iya. Yang dulu itu nggak dibeli mahal. Iya, Ini 2 tahun lah maksimal tuh, terus habis itu hilang lah. Enggak, belum tentu. Alvarez. Belum tentu. Iya emang ini 2 tahun. bengkok kalau yang ini. Nggak mental harus bertanyakan sih. Nggak. Bro. Iya, skill bagus. Mental pemenang World Cup. Iya udah. Dia Bertahan sekarang- dong di tim yang lamanya, Nggak, jangan di saat- dulu nggak main. Di saat lu main bola, lu ngincer trofi. Dulu treble udah punya, Iya. World Cup udah punya. Iya. Hampir semua dia udah punya nih. Udah kelar mau ngapain? Ballon d'Or nggak penting. Dan rata-rata pemain yang main di Atletico itu punya sentimen ke klubnya. Karena Atletico itu secara budaya dan culture itu Ya, strong. setuju. Lu lihat Torres abis main di Inggris balik lagi ke Atletico. Diego Costa balik lagi. Jadi Atleti ini bukan tim numpang. Iya. Atleti ini tim gede gitu Iya. menurut gue. Luar biasa Atletico Madrid dan semoga ini jadi awal dari kembalinya Atletico Oh iya satu lagi. Madrid. Madrid bencananya gede sih. Apa? Cedera. Carvajal sama Trent nggak Iya, bisa main cedera. 5 game. Oh, tapi paling bisa di situ. Kira-kira siapa yang bisa gantiin? Ya? Vasquez. 5 Ya, game. Vasquez. Vasquez. Valverde. Valverde, Valverde, ada iya, Fran bisa di Garcia. situ. 5 game loh. Iya. Valverde. Jadi